Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Mustafal Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita. Dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam tahun yang baru, ya, tahun 1445 Hijriah, dalam bulan yang baru, di bulan Muharram, dan insya Allah mudah-mudahan dalam suasana keadaan yang baru yang lebih baik. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberkahi kita di setiap waktu kita, terlebih di hari-hari baru ini, di tahun baru ini. Semoga Allah jadikan kehidupan kita ke depan lebih baik daripada yang sudah kita lewati. Lebih baik di hadapan manusia dan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik untuk dunia kita dan lebih baik untuk akhirat kita insya Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Hijriah, tahun baru Hijriah ini meninggalkan begitu banyak makna, memberikan begitu banyak syarat akan makna. Yang banyak makna itu kemudian memberikan dampak, memberikan kebaikan kepada kita semua. Nah, izinkan saya di dalam kesempatan ini masih dalam segmen I Love Monday, I Love Myself bersama saya Arsal Syah, untuk kita sedikit saja mencoba untuk mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari momentum tahun baru Hijriah ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan hijrah. Ada banyak sekali hadis-hadis Nabi yang juga berkaitan dengan hijrah. Namun pada kesempatan ini saya hanya ingin mengambil satu buah hadis saja, yang dari hadis ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran yang banyak untuk kehidupan kita. Hadis ini diambil atau saya ambil dari salah satu kitab hadis, yaitu di dalam Musnadnya Imam Ahmad. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kan berbicara tentang bab atau tema hijrah. Jadi disebutkan di dalam hadis itu bahwa satu saat ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul hijratu afdal?" Sahabat itu bertanya, "Wahai Rasulullah, hijrah yang seperti apakah yang afdal? Hijrah yang bagaimanakah yang paling utama?" Yang paling utama. Lalu Rasulullah mengatakan, "Antahjura ma kariha rabbuk, fayuti'u idza umira wa yujibu idza du'iya." Itu jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya hijrah yang bagaimanakah yang paling utama. Rasulullah mengatakan, engkau menjauhi segala sesuatu yang dibenci oleh Tuhanmu, oleh Rabbmu. Antahjura ma kariha rabbuk, menjauhi segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuti'u idza umira, kemudian kamu taat apabila diperintah oleh Allah. Wa yujibu idza du'iya, dan kamu selalu siap untuk memenuhi idza du'iya, jika
kamu diseru ya kan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Nah, yang menarik adalah saya tidak katakan ini satu-satunya makna kan dari hijrah, tidak. Seperti saya dalil baik ayat maupun hadis yang berkaitan dengan hijrah, saya hanya mengambil satu saja yang dari satu hadis ini kita mendapatkan makna hijrah yang Rasulullah sebut, yang apa, Rasulullah menjawabnya dari pertanyaan sahabat saat bertanya tentang hijrah yang bagaimana, yang paling utama, yang afdal. Dan Rasulullah menyebutnya, saya mencoba untuk memecahnya menjadi tiga. Yang pertama adalah antah jura maka rabbuk. Yang kedua fayuti'u idza umira wa yujibu idza du'iya. Walaupun dia saya buat menjadi 3 poin seperti ini, tapi sesungguhnya antara poin 1, 2, dan 3 itu saling berkaitan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah mengatakan bahwa hijrah yang paling utama itu adalah antah jura ma kariha rabbuk, ya kan? Engkau menjauhi segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, oleh Tuhanmu. Sahabat Asa TV, kalau kita bicara tentang yang dibenci oleh Allah, maka dengan mudah kita akan menjawab bahwa Allah membenci kemaksiatan. Allah membenci perbuatan dosa, atau Allah membenci segala sesuatu yang menjerumuskan kita kepada maksiat dan perbuatan dosa. Itu semudah itu kita menjawabnya. Yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita mau menggali lebih jauh, kan, bahwa ya Allah membenci kemaksiatan, Allah membenci perbuatan dosa. Namun pertanyaannya, apakah kemaksiatan dan perbuatan dosa itu terjadi begitu saja? Tiba-tiba terjadi tanpa ada sebab. Kalau orang Betawi bilang ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk terjadi, kan tidak gitu. Jadi ketika kita bicara tentang maksiat, tentang perbuatan dosa, maka dia bukan sesuatu yang terjadi tanpa sebab, pasti ada sebabnya. Nah, ketika kita berbicara tentang sebab, ya kan, apakah yang menjadi sebab, ya kan, dari terjadinya perbuatan dosa ataupun kemaksiatan, maka jawaban, mungkin ada banyak jawaban, tapi jawaban yang paling tepat, ya kan, setidaknya menurut saya adalah bahwa karena disebabkan adanya kelemahan pada si pelaku maksiat atau si pelaku dosa itu. Sebutlah misalnya saya. Ketika saya bermaksiat, ketika saya berbuat dosa, itu menunjukkan bahwa ada kelemahan pada diri saya. Ada ketidakberdayaan dalam diri saya. Kelemahan dan ketidakberdayaan terhadap apa? Terhadap kemaksiatan ataupun perbuatan dosa yang mengganggu atau menggoda saya. Baik dia menggoda saya disebabkan faktor dari luar ataupun faktor dari dalam. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, jadi kelemahan itu, ketidakberdayaan itu menyebabkan kita kalah, ya, menyebabkan kita dikalahkan oleh sesuatu yang mengganggu atau menggoda kita. Ya. Jadi kita dikalahkan dan akhirnya sesuatu yang mengganggu kita itu menang, dan akhirnya kita melakukan, kita terjerembab di dalam apa yang diinginkan dari yang menggoda, mengganggu kita. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara mengganggu atau menggoda kita, maka kita bicara berarti ada yang berkepentingan, dalam tanda petik ada musuh-musuh kita. Yang musuh-musuh kita itu berkepentingan untuk mengalahkan kita. Musuh-musuh kita itu berkepentingan untuk menjatuhkan kita dalam keburukan. Nah, ketika kita bicara musuh, ya kan, maka di dalam banyak ayat, ya kan, Allah mengingatkan kita bahwa ada 2 musuh kita. Ya. Ada musuh yang sifatnya eksternal, ada musuh yang sifatnya internal. Di dalam hadis Nabi juga disebutkan. Ketika bicara musuh yang sifatnya eksternal, maka dia berasal dari luar diri kita. Ya kan? Tidak ada yang paling berkepentingan untuk menjerumuskan kita, ya kan, untuk menjatuhkan kita di dalam keburukan selain daripada syaitan. Ya. Jadi syaitan itu adalah musuh utama kita.
Bahkan di dalam banyak ayat Allah sebutkan, ya kan, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bahkan permusuhan itu sudah diproklamirkan oleh setan dari sejak zaman dulu, dari sejak di masa Nabi Adam alaihissalam. Yang setan menyatakan permusuhannya kepada anak cucu Adam, yaitu manusia, yang salah satu sebabnya dikarenakan dia punya hasad, dia punya kedengkian kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Maka sahabat Asa TV hati-hati dengan yang namanya hasad, ya, dengki. Karena hasad itu bisa menyebabkan kita menjadi seperti syaitan. Itu kan iblis ya kan, dedengkotnya syaitan gitu ya, iblis. Nah, permusuhan itu sudah lama diproklamirkan dan dia hanya ingin satu saja. Ketika dia meminta kepada Allah ditunda, ya kan, dipanjangkan umurnya, ditunda hukumannya hingga hari berbangkit. Dalam rangka apa? Dia ingin mengganggu, menggoda manusia, menjadikan mereka dengan teman-teman dia di neraka. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itulah musuh kita yang pertama, syaitan. Dan ketika kita bicara syaitan, di dalam Al-Quran juga disebut, ya kan, allazi waswisu fi sudurin nas, bahwa syaitan itu adalah yang membisikkan keburukan di dalam dada kita. Dan yang membisikkan itu siapa? Minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu ada dari kalangan jin dan manusia. Jadi syaitan itu lebih kepada sifat, yang membisikkan, mengajak kepada keburukan. Bisa dia gaib, yaitu dari kalangan jin, tapi juga bisa dia kasat mata dari kalangan manusia. Jadi kalau ada manusia yang ngajak kita, menunjuk kita untuk melakukan keburukan, sesungguhnya itu adalah syaitan. Nah, itu musuh kita yang pertama, yang dari luar, eksternal. Lalu musuh kita yang kedua siapa? Atau apa? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Aras Salahsyah di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Kita sambung kaji kita. Jadi bahwa yang paling berkepentingan untuk melemahkan kita, menjatuhkan kita di dalam keburukan adalah musuh-musuh kita. Dan musuh kita ada yang eksternal, ada yang internal. Yang eksternal atau yang dari luar diri kita adalah syaitan. Dan ketika bicara syaitan, dia minal jinnati wan nas, ada dari kalangan jin dan manusia. Dia tidak ingin kita jadi orang baik, ya kan? Syaitan itu nggak ingin kita melakukan kebaikan. Syaitan itu bahkan ingin kita melakukan keburukan, karena syaitan menginginkan sekali kita terpuruk di dalam lembah maksiat dan akhirnya masuk ke dalam neraka untuk menemani dia. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, dan itu musuh yang tidak mudah untuk kita kalahkan. Tapi ada musuh yang juga tak kalah kuat, tak kalah hebatnya, yaitu musuh dari dalam diri kita. Dan musuh dari dalam diri kita itu yang sering disebut sebagai hawa nafsu kita, ya kan? Al-hawa an-nafs, ya kan? Segala keburukan-keburukan, ya kan? Yang ada di dalam diri kita. Kenapa keburukan-keburukan di dalam diri kita? Karena memang setiap kita manusia punya potensi keburukan. Ya, potensi keburukan ada, potensi kebaikan ada. Tinggal sekuat apa dia untuk dalam tanda petik memenjarakan potensi keburukannya hingga tidak muncul ke permukaan, dan kemudian membebaskan potensi kebaikannya sehingga dia tampak di permukaan, di dalam perbuatan.
Itu tergantung dari kekuatan dari seorang hamba. Jika lemah dia, jika dia tidak berdaya. Kenapa? Karena dorongan-dorongan kedua potensi itu begitu kuat. Dan dorongan-dorongan potensi keburukan itu kadang menjadi lebih kuat. Sahabat Asa TV. Nah, maka kemudian ketika hawa nafsu, ini salah satu musuh terberat kita. Kalau syaitan, dia dari luar, ya, kita memposisikan ya dari luar lah. Ya, sesuatu yang dari luar tuh rasanya lebih mudah untuk kita identifikasi dan kemudian kita lawan. Tapi segala sesuatu yang dari dalam itu biasanya lebih sulit untuk kita identifikasi dan kemudian kita lawan. Kenapa? Karena dia bagian dari diri kita, dia muncul dari dalam diri kita. Maka pernah satu kali ada seorang ustadz mengatakan bencilah kemaksiatan, bencilah keburukan, jangan benci pelaku maksiatnya. Kenapa? Karena pelaku maksiat, pelaku keburukan itu sesungguhnya adalah bagian dari hamba Allah yang harus dicintai dan mencintai dengan cara menasihatinya, mengingatkannya, dan mendakwahinya. Tapi kemudian kita bertanya, bagaimana mungkin kita membenci keburukan yang dilakukan seseorang tanpa membenci dirinya? Kenapa? Karena perbuatan seseorang dengan orangnya kan jadi satu. Gitu. Ya, sulit, tidak mudah. Tapi kemudian kan Ustadz itu, ulama itu mengatakan mudah, semudah kan diri kita ketika melakukan maksiat, melakukan kesalahan, kita membenci kemaksiatan, kesalahan yang kita lakukan, tapi kita tidak pernah membenci diri kita. Seperti itu. Jadi sebenarnya mudah gitu. Hanya tinggal bagaimana memperlakukan apa yang kita perlakukan terhadap diri kita, kemudian kita perlakukan kepada orang lain. Bencilah perbuatan buruknya, tapi jangan benci orangnya. Gitu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu pula ketika kita bicara musuh hawa nafsu kita. Kita sulit mengidentifikasinya karena dia bagian dari diri kita. Dan kadang-kadang kita sulit untuk mengubahnya, membencinya karena seakan-akan kita melihat diri kita kayak menyalah-nyalahkan diri kita. Sulit kan untuk menjadi orang yang menyalah-nyalahkan dirinya, mencari kesalahan pada dirinya itu sulit. Mencari kesalahan pada orang lain itu mudah, tapi mencari kesalahan pada diri sendiri itu kadang lebih sulit. Itu sebabnya kenapa kemudian lebih sulit untuk menyadarkan diri sendiri ketimbang menyadarkan orang. Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Gitu. Karena menyadarkan orang, kita tahu kesalahannya, kemudian kita beritahu. Tapi kalau menyadarkan diri kita, untuk tahu kesalahannya aja kadang-kadang sulit. Gitu. Untuk ngaku kita salah aja sulit. Gimana untuk menyadarkan atas kesalahan? Kesalahan yang kita sulit untuk kita akui. Nah, maka kemudian sahabat Asa TV, ya kan, maka hawa nafsu itu menjadi musuh kita yang juga berat untuk dihadapi. Dan ketika kita bicara hawa nafsu, maka sesungguhnya ya kan, banyak manusia yang jatuh ya kan, disebabkan dia tak mampu mengalahkan hawa nafsunya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Jadi ketika Rasulullah katakan bahwa hijrah yang paling afdol itu adalah antahjura ma kariha rabbuk, menjauhi apa yang Allah benci, maka bukan sekedar menjauhi maksiat, bukan sekedar menjauhi perbuatan dosa, tapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana kita menjauhi kelemahan dan ketidakberdayaan diri kita. Lemah saat berhadapan dengan syaitan, dan lemah saat kita berhadapan dengan hawa nafsu kita. Maka ketika bicara hijrah yang afdol itu adalah menjauhi kelemahan, berarti kita harus kuat. Menjauhi ketidakberdayaan, berarti kita harus lebih berdaya saat kita terutama menghadapi musuh-musuh kita. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebabnya kenapa kemudian di dalam banyak hadis gitu ya, di dalam banyak hadis itu disebutkan. Contoh misalnya di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya kan, hadis ini sahih dan juga disebutkan dalam riwayat lain, dalam riwayat Ahmad dengan ada sedikit perbedaan redaksi gitu ya. Dan disebutkan an Abi Hurairah ya kan,
yablughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, ya kan, dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, al mu'min qawiyyun khairun wa al mu'min qawiyyu khairun, kan, wa ahabbu ilallah, kan, minal mu'min dhaif. Ini dalam riwayat Ibnu Majah. Al mu'minu al mu'min qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Di dalam riwayat Ahmad disebutkan ada tambahannya, al mu'min qawiyyu khairun wa afdalu. Nah, ada tambahan kata afdalu dalam riwayat Ahmad. Jadi al mu'min qawiyyu khairun wa afdalu wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Bahwa Rasulullah mengatakan mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Nah, kalau dalam riwayat Ahmad dengan ada tambahan wa afdalu, maknanya jadi mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih utama, dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Ya, ketika bicara qawiyun, kuat, maka kuat dalam segala hal. Kenapa? Karena kekuatan itu dibutuhkan oleh orang beriman. Sebab kelemahan itu akan dimanfaatkan oleh musuhnya untuk mengalahkan dan menjatuhkan mukmin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Lemah secara iman, jelas setan mudah memanfaatkannya. Hawa nafsu kita akan mudah mengalahkan segala keinginan baik kita jika lemah iman kita. Lemah dari sisi ilmu, ya. Ilmu itulah yang menjadi cahaya yang membuat kita bisa membedakan mana baik dan buruk. Jika lemah ilmu kita dalam konteks ilmu agama misalnya, maka kita akan sulit untuk membedakan yang baik dan buruk. Maka syaitan, baik dari kalangan jin dan manusia atau hawa nafsu kita, akan mudah memuslihati kita, menampilkan yang buruk tampak seakan-akan baik, dan menampilkan yang baik tampak seakan-akan buruk. Bahkan dalam kondisi dan keadaan tertentu, syaitan itu dia akan rela, akan rela menampilkan dan menunjukkan 100 bahkan 1000 kebaikan kepada kita demi untuk menjerumuskan kita pada keburukan. Jadi dipur dulu gitu dengan kebaikan-kebaikan, nanti ujungnya dia akan pelan-pelan menyesatkan kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu lemah secara ilmu, lemah secara ekonomi. Sahabat Asa TV. Sama begitu juga. Ketika kita lemah secara ekonomi, kan, maka dia akan berpotensi melemahkan kita, dan dari kelemahan ekonomi itu bisa menyebabkan kita tergadaikan, ya kan, kebaikan-kebaikan kita. Kalau ingat dulu ada ulama yang terkenal beberapa, mungkin di dekade 20 atau 30 tahun yang lalu, yang kita kenal dengan dai sejuta umat, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ, mengatakan berapa banyak umat Islam itu, ya kan, di switch gitu, bisa digantikan keimanannya, keyakinannya, dimurtadkan hanya dengan, ya kan, 3 bungkus mie instan gitu. Begitu. Kenapa bisa begitu? Saking, ya kan, lemahnya secara ekonomi. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan kefakiran itu lebih dekat pada kekafiran. Ya, jadi kefakiran itu lebih dekat pada kekafiran. Kenapa? Karena orang yang fakir secara ekonomi, ya, ketika dia mengalami kesulitan hidup, ya kan, tiba-tiba ada yang datang menawarkan kesenangan, kemudahan, ya kan, untuk keluar dari kesulitannya, itu biasanya, ya kan, akan mudah untuk tergoda. Maka kalau kita terlalu sering menerima, ya kan, itu akan sulit untuk mengepal. Terlalu sering berhutang budi akan sulit untuk menolak.
dengan apa yang diserukan, diajak oleh orang yang kita berhutang budi kepada. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan apalagi berikutnya kita akan sambung setelah yang berikut. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita sambung lagi kaji kita tadi ya. Jadi tadi sampai tentang lemah ya. Bahwa jauhilah kelemahan. Karena Allah dan Rasulnya benci dengan kelemahan. Karena kelemahan itu akan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Lemah secara ilmu tadi sudah, lemah secara iman, dan lemah terakhir itu lemah secara ekonomi. Ya. Banyak kan mukmin convert dari Islam berpindah gitu hanya karena kondisinya yang lemah ekonomi, dan kemudian ada yang membantu dengan sedikit gitu kenikmatan dunia, lantas kemudian dia bisa berpindah. Itu maka memerangi kefakiran bukan bermakna memusuhi orang-orang miskin, tidak, tapi justru memerangi kefakiran dengan cara memberdayakan orang-orang miskin, dengan menjadikan orang-orang miskin itu kemudian berdaya, berkemampuan mandiri secara ekonomi, sehingga dia tidak lagi menjadi orang yang lemah yang bisa dikalahkan oleh musuh-musuh yang berkepentingan terhadap mereka. Maka kemudian nanti kalau kita bicara dalam konteks infak gitu ya, bahkan dalam satu riwayat disebutkan infak yang terbaik adalah infak yang bisa membebaskan seseorang dari kelemahannya, bukan dari kemiskinan, tapi dari kelemahan dia secara ekonomi, sehingga kemudian dia jadi lebih berdaya. Jadi infak yang ya kalau bahasa kita nih bukan ngasih ikan, tapi ngasih kail gitu. Karena kalau dikasih ikan, ikannya habis, ya, dia akan minta lagi. Tapi kalau dikasih kail, maka dia akan bisa menggunakan kail itu untuk mencari ikan. Dengan kail itu dia menjadi berdaya. Ya. Jadi menginfakkan kail itu lebih baik daripada menginfakkan ikan. Kurang lebih begitulah kalau mau kita analogikan dengan bahasa yang mudah. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan ya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berkata, apa kata Nabi? Yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Di dalam riwayat lain disebutkan terkait dengan ini, ya kan? Yadul ulya khairum minal yadis sufla wa yadul ulya al munfiqah was sufla as-sailah. Jadi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu adalah tangan pemberi, tangan orang yang memberi, yang berinfak. Sementara tangan yang di bawah itu adalah tangan peminta-minta. Artinya apa? Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima atau meminta. Gitu. Nah, ketika bicara orang yang memberi, berarti dia kan orang yang berdaya, orang yang tidak lemah secara ekonomi, orang yang kuat. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan. Bukan berarti kemudian kita harus jadi orang kaya, tidak. Tapi bahwa kita harus jadi mukmin itu harus berdaya secara ekonomi. Dia tidak boleh lemah, artinya dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan keluarganya, sehingga dia tak perlu meminta-minta. Karena ketika dia meminta, dia akan berhutang budi. Ketika dia berhutang budi,
maka itu rawan dan bagi dirinya untuk dikalahkan oleh musuh atau orang yang berkepentingan buruk terhadap diri. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ya mirip-mirip lah misalnya kalau kita bicara rentenir gitu. Rentenir itu kan cari orang-orang yang butuh, lemah, sementara dia untuk menutupi kelemahan dan kebutuhannya dia nggak bisa dapat dari mana-mana. Lalu dia datang, dia hadir seakan-akan seperti pahlawan yang menawarkan kemudahan, pertolongan. Tapi sebenarnya di balik kemudahan dan pertolongan itu dia merencanakan sesuatu yang buruk buat orang yang ditolongnya. Begitulah, kan dalam tanda petik gitu ya, musuh-musuh yang punya kepentingan buruk terhadap kita. Baik dia syaitan dari kalangan jin dan manusia, atau hawa nafsu kita sendiri. Yang kadang-kadang hawa nafsu kita menyukainya, tampak seakan-akan kita menyenangkan diri, tapi sesungguhnya di balik kesenangan itu, kita sedang dijerumuskan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu kita bilang, udah terima aja, kan lagi butuh ini, gak apa-apa. Kan utang budi sama dia gak apa-apa, kan. Atau udah gak usah kerja, udah malas-malasan aja nggak apa-apa kan, nanti ada yang bakal bantu. itu kan sebenarnya kan hawa nafsu kita yang ingin melemahkan kita untuk jadi orang yang kuat berdaya secara ekonomi. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Tapi di dalam ulama lain, Abdul Waris namanya, mengatakan bahwa makna yadul ulia itu adalah, ya kan, muta'affifah, ya kan, menahan diri, ya kan, baik menahan diri dari meminta-minta atau menahan diri dalam konteks ya menahan diri secara umum. Artinya apa? Orang yang tangan yang di atas itu adalah tangan yang kuat, ya. Tangan yang kuat untuk melawan, menghadapi musuhnya, gitu. Tangan yang kuat untuk menghadapi hawa nafsunya, gitu. Maka dia mampu menahan dirinya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan ketika kita bicara tentang menahan diri dari hawa nafsu ini, ya kan, bahkan misalnya di dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan, laisa syadidu bisra'ah, ya kan, innama syadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang kuat itu yang dia bisa mengalahkan musuhnya di medan laga. Tapi orang kuat itu adalah mereka yang yamliku nafsahu, yang mampu mengendalikan, menguasai dirinya. Dalam konteks hadis itu indal ghadab, dari amarah gitu. Tapi bahwa ketika kita menguasai dan mengendalikan diri kita, maka kita akan bisa mengalahkan apapun, bukan hanya amarah. Kita akan punya kendali atas diri kita. Kita akan punya otoritas terhadap diri kita. Maka apapun tidak bisa memprovokasi kita, apalagi keburukan dari siapapun. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Sehingga kekuatan jiwa, kekuatan mental kita, kekuatan diri kita, itu menjadi senjata, menjadi kekuatan yang harus kita miliki, yang paling ampuh untuk menangkal dan melawan musuh-musuh yang ingin menjatuhkan kita, baik musuh itu dari kalangan jin dan manusia, syaitan, ataupun musuh itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Rasulullah katakan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah, jauhilah kelemahan, jauhilah ketidakberdayaan. Ganti ubah kelemahan dan ketidakberdayaan itu dengan kekuatan. Jadilah manusia yang kuat, manusia yang berdaya. Kenapa? Karena jika kita kuat, jika berdaya, maka makna yang kedua dan ketiga dari hijrah yang utama yang Rasulullah sebutkan di hadis yang awal saya sebutkan, antah juroma karih rabbuk. Lalu kan yang kedua, fayuti'u idza umira wa yujibu idza du'iya. Bahwa hijrah yang utama itu, yang pertama tadi, menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Jika kita menjauhi, maka kalimatnya fayuti'u, maka kita akan taat ketika diperintah, akan siap memenuhi apabila diserukan. Kalau kita kuat secara ilmu, kuat secara mental, kuat secara fisik, kuat secara ekonomi, kuat segala-galanya, maka ketika Allah perintahkan kita akan mudah mentaatinya.
ketika Allah serukan kita melakukan sesuatu, kita akan mudah untuk memenuhinya. Jika kita kuat fisik, tiba-tiba Allah perintahkan kita untuk tahajud, fisik kita kuat, kita sehat. Allah perintahkan kita tahajud, Allah perintahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang sifatnya fisik, yang berat, maka kita bisa melakukannya, kita bisa mentaatinya. Kenapa? Karena kita kuat secara fisik. Jika kita kuat secara keilmuan, ketika Allah perintahkan kita melakukan sebuah amalan baik yang menuntut pengetahuan yang banyak, kita bisa mentaatinya, mudah. Kenapa? Kita kuat secara ilmu. Ketika kita kuat secara ekonomi, saat Allah perintahkan kita untuk melakukan sebuah amalan baik yang menuntut kekuatan ekonomi, berinfak salah satunya, berhaji, berumroh, misalnya, maka kita mudah untuk mentaatinya, untuk memenuhinya. Kenapa? Karena kita mampu, kita kuat secara ekonomi. Jika kita kuat secara mental, secara iman, maka apapun yang Allah perintahkan kepada kita siap mentaati. Kenapa? Karena mental kita siap, mental kita kuat, iman kita kuat. Kenapa? Iman itu adalah kekuatan yang paling utama di atas kekuatan-kekuatan yang lain. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kekuatan dan keberdayaan itu dibutuhkan agar kita bisa taat atas apa yang diperintah dan kita siap memenuhi apa yang diserukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi jika kita lemah, jika kita punya banyak keterbatasan, maka pada saat diperintah, saat diserukan sesuatu, kita akan banyak alasan. Ketika disuruh pergi ke masjid, aduh lagi capek nih mau ke masjid, sholat di rumah aja dah gitu. Ketika kita disuruhkan tahajud, aduh ngantuk nih, berat nih, capek pulang kerja gitu, badan lagi nggak enak juga gitu. Kenapa? Karena sakit dan lemah. Disuruh pergi berjihad misalnya, waduh nggak kuat nih, kan tulang-tulang udah rasanya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Disuruh berinfak, aduh uang saya terbatas nih, buat saya aja masih belum cukup, gimana mau ngasih orang. Disuruh pergi haji, aduh jangankan haji, pulang kampung aja susah gitu, padahal pulang kampung biayanya sedikit. Disuruh apa lagi sebut, bisa suruh bayar zakat, ya Allah yang ada saya harus dizakatin, boro-boro bayar zakat gitu. Ada aja alasannya. Disuruh apa, melakukan sesuatu yang menuntut ilmu, wah saya nggak punya ilmunya gitu, saya bodoh, yang lain aja deh gitu. Ada banyak alasan. Ketika kita lemah tuh sulit untuk taat, sulit untuk siap dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Akan selalu banyak alasan. Maka sahabat Asa TV, kuatkan diri kita. Jangan lagi jadi orang-orang lemah. Karena kelemahan itu menjerumuskan, kelemahan itu menjatuhkan, kelemahan itu bisa menjadi sebab kita terjerembab di dalam kemaksiatan dan dosa. Sahabat Asa TV, kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai di penghujung dari kajian kita ini. Insya Allah mudah-mudahan semakin menambah manfaat dan menambah kekuatan kepada kita. Sahabat Asa TV, maka sebagaimana saya katakan sebelumnya, kenapa Rasulullah katakan jauhi apa yang Allah benci? Karena yang Allah benci itu semua berawal dari kelemahan diri, ketidakberdayaan diri. Itulah awal dari semua keburukan yang Allah benci. Maka tentu pasti karena kelemahan itu menjadi sebab maksiat, menjadi sebab keburukan kita, pasti Allah lebih membenci kelemahan.
dalil yang dari hadis Nabi sudah saya sampaikan. Nah, sahabat As-Satif yang dimuliakan Allah, maka kita harus kuat. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rahman ayat 33, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jamaah jin, wahai kumpulan jin dan manusia, kata Allah, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi, kata Allah, jika kamu mampu untuk menyusuri, menembus batas-batas langit dan bumi, fanfudhu, kata Allah, maka lakukanlah. Tapi Allah memberikan catatan, la tanfudhu illa bisultan. Kalian tidak akan mampu melakukan itu tanpa kekuatan. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, ya, disebutkan bahwa para mufassir mengatakan bahwa ayat ini sesungguhnya ingin menegaskan bahwa manusia nggak bisa. Manusia nggak akan bisa menembus batas-batas langit dan bumi. Dan itu pasti. Umur kita tak akan cukup. Ya kan? Ilmu kita juga tak akan cukup. Ya kan? Kemampuan kita tak akan cukup untuk menembus sampai ke ujung batas-batas langit dan batas, nggak akan cukup. Ya, nggak akan mampu kita. Namun, sahabat Asa TV, kita masih bisa mengambil manfaat, mengeksplorasi apa yang Allah ciptakan, Allah sediakan di langit dan di bumi. Kenapa? Karena ya kan, semua alam semesta ini kan Allah ciptakan, salah satunya adalah untuk kita, untuk manusia. Artinya apa? Bahwa manusia akan bisa mengambil manfaat dari langit dan bumi itu. Bumi kita bicara dalam konteks bumi, langit itu kita bicara dalam konteks yang di atas permukaan bumi. Di bumi kita bisa mengeksplorasi permukaan bumi, ya, tanahnya, yang di bawah tanah, mineral-mineral, tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Ya kan? Dari langit, ya langit jika didefinisikan apa yang ada di atas kita, gitu, maka bukan langit dalam arti fisik langit, tapi pokoknya di atas kita. Gitu. Maka kan ada banyak kandungan-kandungan, ya, senyawa organik gitu ya, hidrogen, ya kan, yang ada di angkasa itu kan juga bisa dieksplorasi oleh manusia, diambil manfaat. Artinya apa? Kita tidak bisa menembus batas-batas langit dan bumi, tapi kita masih bisa mengambil manfaat dari langit dan bumi karena memang Allah sediakan manfaat di dalam langit dan bumi untuk kita. Tapi kita tidak akan bisa mengambil manfaat itu semua tanpa sultan, tanpa kekuatan. Yang kekuatan itu datangnya dari Allah. Dan di antara kekuatan itu adalah tadi kekuatan ilmu, kekuatan perekonomian, kekuatan tubuh, fisik. Termasuk di antaranya adalah kekuatan iman, mentalitas, keyakinan batin kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka yuk momentum hijrah ini kita jadikan momentum untuk kita melakukan perubahan. Perubahan yang arahnya kepada perbaikan. Dan momentum untuk melakukan pembaruan yang arahnya kepada peningkatan. Ya. Melakukan perubahan yang arahnya kepada perbaikan artinya ya kan, kita ubahlah segala keburukan kita jadi kebaikan. Kita ubah segala kelemahan kita menjadi kekuatan. Pembaruan yang arahnya kepada peningkatan, kita perbarui. Ya. Kelemahan tadi, atau jika kita sudah punya kekuatan, kita perbarui supaya kekuatan itu naik tingkatnya. Jika kita sudah baik, maka kita naikkan kebaikan. Levelnya kita naikkan. Kenapa itu perlu? Karena itu kita butuhkan untuk bisa taat kepada apa yang Allah perintah, untuk selalu siap dengan apa yang Allah serukan. Kenapa itu harus kita lakukan? Karena Allah membenci kelemahan. Allah membenci ketidakberdayaan. Siapapun yang lemah, yang tidak berdaya, dia akan mudah dijajah dan dikuasai oleh musuhnya. Maka jika mukmin itu lemah dan tidak berdaya, dia akan mudah untuk dijajah dan dikuasai oleh musuhnya. Dan musuh-musuh dari orang-orang beriman yang paling berkepentingan kepada dirinya, yang pertama adalah syaitan, baik dari kalangan jin dan manusia, yang menginginkan keburukan kepada kita, dan musuh dari dalam diri kita, hawa nafsu kita, yang tidak kalah bahayanya, tidak kalah besar keburukan, ya kan, yang bisa dihasilkan oleh hawa nafsu kita.
yang bisa menjerumuskan kita sampai ke nerakanya Allah. Nauzubillah. Maka sahabat Asa TV, yuk kita manfaatkan momen hijrah ini untuk menjadi lebih baik. Dan tidak ada kebaikan yang lebih baik selain daripada menjadi lebih kuat dan menjadi lebih berdaya. Untuk kuat, maka pasti kita akan menghadapi tempaan-tempaan. Karena tidak ada generasi orang kuat lahir dari kenikmatan dan kesenangan. Tapi orang kuat, orang yang tangguh itu, dia lahir dari ujian dan tempaan-tempaan. Maka ketika kita ingin jadi kuat, kita ingin jadi berdaya, kita harus siap dengan ujian, dengan tempaan yang akan kita hadapi di depannya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menjadi kuat. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan azam kita, keinginan kita untuk menjadi manusia yang lebih kuat, manusia yang lebih berdaya, menjadi mukmin yang lebih kuat dan mukmin yang lebih berdaya, sehingga kita akan menjadi tangan-tangan yang di atas, tangan-tangan yang bukan mengharapkan sesuatu, tapi memberikan harapan kepada manusia. Allah alam bisawab. Dari saya sekian. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.